dipersembahkan oleh pelopor pizza panjang ala Korea yang pertama di Bali. Amplopnya bagus, tapi suratnya menurut saya kurang kelihatan bagus gitu loh. Congrats, it's a good business, jalan ngasilin penjualan, tapi untuk sustain, saran saya stop kemitraannya, bangun cabang sendiri, pelan-pelan aja. You can take it as input or nggak setuju juga nggak apa-apa. Saya adalah seorang disabilitas netra. Saya memiliki usaha produk susu kambing bubuk. Dan ini membawa nostalgia yang sangat besar terhadap saya. Yang original betul-betul Original, hits in the heart. Saya akan memperkenalkan lebih jauh tentang tahu Sumedang MS ini. Menurut saya, tahu Sumedangnya enak. Tahu Sumedangnya enak adalah ketika dimakan dingin masih enak. Untung dingin. Kalau enggak saya udah ambil dari sebelahnya karena saya hampir habisin yang dingin ini. Memberikan penawaran 1.025%. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zaman Now Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, di era digital sekarang ini, pelaku usaha didorong untuk bagaimana bergerak cepat, beradaptasi dan juga memanfaatkan teknologi untuk terus berkembang. Berbicara soal produktivitas yang harus terus bergerak cepat, tentu mereka juga membutuhkan konektivitas yang stabil sekaligus hiburan untuk tetap recharge di tengah kesibukan. Karena itu, kalau mau produktivitas aman plus hiburan nonstop tapi tetap hemat, ada yang spesial untuk pengguna Telkomsel Halo. Penuhi kebutuhanmu dengan ragam paket dari Halo Digital Deals, mulai dari Netflix Mobile, YouTube Premium, HBO Max, hingga Spotify. Aktivasi paketnya dengan mudah melalui aplikasi My Telkomsel atau kunjungi telkomsel.id/halodeals untuk informasi selengkapnya. Pemirsa, pada hari ini ada 3 peserta yang akan mempresentasikan tentang usaha mereka di hadapan para panelis. Kira-kira siapa yang akan menjadi peserta terjuragan di episode kali ini? Langsung saja pemirsa, kita mulai dengan peserta yang pertama. Kita simak pemirsa. Hai, perkenalkan saya Erlin. Saya Charles. Kami owner dari Nikoke Pizza Bali. Di balik setiap potongan pizza selalu ada cerita. Perjalanan kami dimulai pada tahun 2010 dari mimpi sederhana menghadirkan pizza yang bisa dinikmati oleh semua orang. Dari dapur kecil dengan semangat yang besar, kami belajar, mencoba, dan terus berinovasi untuk menghadirkan rasa yang berbeda. Kami memperkenalkan pizza ala Korea pertama di Bali. Pizza dengan bentuk yang unik, panjang 25 cm, dirancang khusus untuk 1 orang. Karena kami percaya, menikmati pizza tidak harus selalu membeli 1 loyang besar. Kadang seseorang hanya ingin menikmati 1 pizza yang pas untuk dirinya. Dari ide sederhana itulah lahir sebuah konsep pizza baru. Pizza personal yang praktis, unik, dan penuh rasa. Hari ini perjalanan itu terus berkembang. Dengan rasa syukur kami telah memiliki 17 cabang yang tersebar di berbagai daerah di Bali. Nikoke Pizza Bali, from Korea Concept, made for everyone. Juragan. Perkenalkan, nama saya Erlin dan ini suami saya Charles. Kami dari Nikoke Pizza Bali. Nikoke Pizza Bali sendiri adalah pelopor pizza panjang ala Korea yang pertama di Bali. Dan saat ini kami sudah memiliki 17 cabang yang tersebar di seluruh Bali. Kemudian visi misi kami adalah bisa membuka cabang di seluruh Indonesia agar semua kalangan bisa memakan pizza dengan harga yang murah, rasa enak, dan berkualitas. Nah, untuk rencana pengembangan usaha kami sendiri itu kami ingin membuka produksi dan outlet
di Jakarta. Kemudian seiring berjalannya waktu kami akan membuka kemitraan dan target pada tahun pertama itu kami mempunyai 10 mitra. Dan kenapa kami ingin membuka outlet dan kemitraan di Jakarta, karena kami sendiri sudah cukup banyak yang menanyakan untuk kemitraan di daerah Jabodetabek. Kemudian untuk mewujudkan itu semua, pertama kami mengharapkan bimbingan dan arahan dari para juragan, kemudian kami juga membutuhkan dana sebesar 397.632.000 dengan perincian sebagai berikut, dan penawaran yang kami dapat berikan pada para juragan yaitu adalah equity share sebesar 20%. Kalau saya boleh saran, kalau offering bisnisnya adalah ujungnya bisnis pengembangannya kemitraan, seharusnya pengembangannya di Bali fokus cabang sendiri. Ini cabangnya dikelola oleh mitranya atau dikelola oleh teman-teman? Mitra. Dilepaskan operasionalnya? Iya kan. Operasionalnya lepas. Ya. Gitu. Berapa ngasilin omsetnya per hari? Kalau misalnya mitra yang saat ini dia 1 bulan itu bisa sekitar 1.500, 2.000 pieces gitu. Yang mana? jalan. Berapa persen? Jadi mereka ada 17 kemitraan. Yang benar-benar penjualannya bagus hanya 5. Ya. Sisanya itu penjualannya sangat kecil. Ya. Jadi bukannya tutup, tidak aktif. Tidak aktif itu artinya ya belanjanya insignifikan. Tapi Ya, ada. Itu bahasa gampangnya nggak terlalu jalan lah. Nggak jalan lah. Gitu kan. Nggak jalan, Iya. yang jalan 5. Gitu. Ya itu poin Nah, saya. terus ada 1 cabang yang sendirian. Bagus 600 nggak juta itu hasilnya? sendirian. Hasilnya bagus nggak? Bagus banget. Nah itu harusnya jangan main di kemitraan, tapi bangun aja cabang sendiri pelan-pelan, profitable. Poin utamanya, congrats, it's a good business, jalan ngasilin penjualan, tapi untuk sustain, saran saya stop kemitraannya, bangun cabang sendiri, pelan-pelan aja, tapi brandnya berkembang, jadi profit, jadi bagus. Ya, nanti baru mulai expand di Surabaya mungkin, di mana kontrolnya itu bisa dilakukan dengan lebih mudah secara logistik. F&B itu kelihatannya aja gampang buka, tapi kan sudah ngejalanin ya. Gitu. Itu bukan game yang cukup gampang dilakukan, dan saya udah banyak sekali ngelihat dan mengalami hal-hal seperti ini gitu. Jadi you can take it as input or nggak setuju juga nggak apa-apa. Gitu. Saya kira amplopnya bagus, tapi suratnya menurut saya kurang kelihatan bagus gitu loh. Seperti ini, Pak. Mohon maaf. Kamu bisa pakai Charles ya. Mohon maaf kalau untuk produk yang kita sajikan malam ini memang betul itu kurang maksimal dari kami, karena kami membawa oven dari Bali, kami kirim ovennya ke sini. Ternyata pas tadi kita melakukan pemanggangan itu api atasnya itu rusak, gak hidup. Jadi memang pizzanya itu agak yang mochinya kering, terus tidak sempurna jadi produknya. Noted. Jadi maksud saya itu kan penting sekali juga, mungkin tadi juga dibilangin atau dibicarain di depan gitu kan, karena kami melihatnya ini amplopnya bagus tapi suratnya kurang bagus lah gitu kira-kira kalau ini amplop. Saya tidak ahli F&B tapi saya pernah menjalankan F&B business lebih dari 1.000 outlet. Pelajarannya saya adalah yang franchise selalu susah untuk dikontrol, selalu. Belum pernah nggak ada. Ini bukan aja di Indonesia, di mancanegara. Itu hanya supaya menjaga aja, jadi mempersiapkan lebih baik sehingga produknya nggak diluted begitu aja. Setelah di Jakarta tidak seenak di Bali dan sebagainya. Kan sayang begitu. Kira-kira itu. Produk nggak pernah masalah. Baik, kita lanjutkan ke Pak Ria. Nggak banyak komen sih dari saya. Mungkin saya cuma mau garis bawahi bahwa saya sangat setuju keluar dari Pulau Bali itu mungkin belum saatnya kalau melihat data dari yang dipresentasikan. Pak Subasti. Tadi saya ada satu projection 8M revenue. 8M-nya di mana ya? Itu Pak, untuk kita targetnya untuk yang kita bikin untuk target untuk yang ke pengembangannya itu. Jadi kalau menjawab Pak Sebastian,
apa yang menyebabkan growth-nya tinggi? Karena mereka punya dua line income. Satu adalah dari franchise fee yang mereka targetkan 10, yang kedua adalah dari penjualan bahan ke franchise itu sendiri. Nah, cuma perbedaannya adalah feedback dari Pak Rex sangat bagus banget untuk fokus pada cabang sendiri. Sementara mereka sudah mendapatkan banyak permintaan membuka kemitraan. Dan goalnya adalah masuk ke market Jakarta. Benar. Gitu ya. Kemudian? Saya nanya lanjutin dari Pak Irwan aja. I understand produk sekarang bukan standar quality yang biasa ya, karena ada permasalahan teknis. Customer biasanya paling banyak beli siapa ya? Kami lokal bule semuanya. Siapa usianya atau Usianya orang-orang? anak-anak, Family, anak muda. I see. Oke. Cukup dari panelis? Oke, Bapak Ibu terima kasih atas presentasinya. Nanti kita akan nantikan bagaimana hasilnya pada episode kali ini, bagaimana keputusan dari para panelis. Namun kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih. Jujur saya kecewa ya karena oven kami rusak datang ke sini. Jadi pemanggangan pizza kami itu tidak jauh dari sempurna, sangat jauh. Jadi kami tahu akan jadi bumerang di situ. Mudah-mudahan panelis melihat komitmen dan perseverance ya, komitmen, dan Niko Pizza bisa mendapatkan predikat terjuragan. Saya doakan. Nanti kamu sapa panelis, kamu berdiri di sini. Nah, ini ada spotnya. Oke. Nah, saya nanti posisinya di sini. Nanti kamu sudah bilang sudah selesai, nah, panelis akan mulai langsung mengajukan beberapa pertanyaan. Gimana? Kamu udah ready belum? Sebenarnya saya udah siap, Coach. Cuman untuk tanya jawabnya kayaknya perlu latihan lagi deh. Oke. Kalau gitu kita ke Google Gemini aja. Oh iya bener. Ya. Nah ini Gemini Live. Gemini Live ya. Nah, jadi kamu nanti kasih instruksi mengajukan simulasi tanya jawab. Oke. Oke, go. Gemini, berikan saya pertanyaan seolah-olah kamu adalah investor dan saya adalah pengusaha UMKM Tahu Sumedang. Baik, sebagai seorang investor, saya ingin memahami lebih dalam tentang bisnis Anda. Berapa lama UMKM Tahu Sumedang MS Anda telah beroperasi? Tahu Sumedang kita sudah berdiri dari tahun 80 hingga sekarang. Itu sudah terjadi 3 generasi dari kakek saya ke papa saya lalu ke saya. Adakah rencana untuk melakukan inovasi ke depannya? Ini jadi udah bagus kan? Iya. Gimana? Ada kebayang nggak? Kebayang sih, Coach, jadi kebayang. Ini nanti kamu bisa pakai sebagai alat untuk latihan ya. Sebelum kita nanti maju ke presentasi benerannya. Oke. Mau ganti jadi chat? Oh iya. Teks atau enggak? Oke, coba kita ringkas ya, Coach. Gemini, tolong ringkas percakapan kita jadi pointers. Sip. Wih, langsung jadi nih, Coach. Oke. Jadi ini bisa kamu pakai lah buat persiapan nanti. Yes. Wih, siap. Karena sebentar lagi sudah mulai mau syuting. Oke, ya. Siap. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Pemirsa, sekarang ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas, menjangkau pasar yang lebih luas, bahkan menembus pasar global. Para pelaku UMKM ini tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zaman Now Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Ekspora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Ekspora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional.
Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Expora dan selengkapnya di expora.bni.co.id. Baiklah pemirsa, langsung saja kita sambut peserta kedua yang akan presentasi di hadapan para panelis. Kita simak. Peserta Juragan Zaman Now kali ini adalah seorang disabilitas netra. Ia adalah Abdul Fatah, owner dari susu kambing Kambia. Produk susu kambing Etawa bubuk yang memiliki berbagai macam khasiat alamiah seperti khasiat untuk pencernaan hingga membantu meningkatkan imunitas tubuh. Sudah berdiri sejak 12 tahun yang lalu, produk susu kambing Kambia memiliki rasa yang lembut dengan 6 pilihan rasa. Mulai dari rasa original, coklat, kurma, gula aren, daun katuk, hingga varian kolagen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fatah. Saya adalah seorang disabilitas netra dan saya memiliki usaha produk susu kambing bubuk. 60-70% masyarakat Indonesia memiliki intoleransi laktosa atau alergi terhadap susu selain susu kambing. Kami hadir menjadi solusi buat siapa saja yang memiliki alergi terhadap susu selain susu kambing. Dan karena susu kambing ini secara tekstur lemak lebih mudah untuk diserap tubuh dan mengurangi efek daripada alergi. Dan di dalam Islam, mengkonsumsi atau meminum susu kambing adalah sebuah anjuran. Kami juga sudah mengantongi izin dari Badan POM dan Halal Internasional. Dan semua produk kami berada di bawah pengawasan dokter hewan. Semoga saya hadir di sini, saya ingin banyak belajar dari para juragan dan mudah-mudahan satu waktu saya bisa menjadi juragan seperti Bapak Ibu. Terima kasih Pak Fatah. Saya mau diskusi yang ingin ditawarkan di Juragan Zaman Now ini apa ya Pak? Ya. Metode kerjasama, kolaborasi, investasi, dan lain-lain. Silakan. Ya, betul Juragan. Jadi yang saya hadir di sini insya Allah kami ingin mengembangkan produk kami karena untuk bahan baku kami harus segera menyiapkan banyak. Karena alhamdulillah tahun sekarang kami ngebut untuk promosi dan sudah ada beberapa perusahaan nasional yang sudah kontrak dengan kami dan kita juga insya Allah pengen memasarkan produk susu kambing ini menjadi keringan dan jadi konsumsi untuk dapur MBG, itu pun insya Allah masif. Nah oleh karena itu kami membutuhkan nilai untuk pembelian bahan baku. Oke, saya tambahkan ya. Jadi pada dasarnya Pak Fatah ini punya manufacture susu bubuk kambing, di mana produksinya 85% maklon, 15% ini untuk produk retail sendiri. Jadi fokusnya memang saat ini lebih ke maklon. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya opportunity-nya masih besar karena yang tadi Pak Fatah katakan udah dapat beberapa penawaran PO kerjasama. Nah, jadi dari sisi kapasitas produksi sebenarnya tidak ada masalah karena Pak Fatah baru aja merenovasi dan memperbesar pabriknya. Tapi Pak Fatah membutuhkan biaya investasi untuk membeli bahan baku sebenarnya gitu. Kebutuhan investasi adalah 500 juta untuk 15%, 750 juta untuk 20%, 1 miliar untuk 25%. Dan ini kepemilikan untuk di perusahaan Pak Fatah sebenarnya gitu. Berarti kalau 5
450 sachet ini di tahun 2025 itu buat sendiri atau buat maklonnya, termasuk maklonnya. Dan kalau boleh tahu kira-kira itu mencerminkan berapa revenue ya? Dan margin maybe. Ya, untuk yang 550.000 saset ini 85% untuk maklun. Maklun. Ya, yang 15%-nya kami memasarkan sendiri dan kurang lebih omset yang kami dapatkan 1,6 M dan marginnya kurang lebih bersihnya kurang lebih 30%. Jadi kapasitas produksi saat ini di pabriknya Pak Fatah adalah 20.000 saset nih, karena beliau baru aja memperbesar pabriknya gitu ya. Tapi penyerapan produknya saat ini baru 2.500 gitu. Itulah sebabnya kenapa sebenarnya kebutuhannya bahan baku itu sebenarnya setelahnya. Yang paling penting sebenarnya sales dan marketing gitu. Oke. Sebetulnya Bapak juga hebat ya, dengan modal sendiri dari awal sampai sekarang bisa mengembangkan pabrik sendiri gitu. Cuman makanya saya bertanya-tanya adalah bisa mengembangkan pabrik sendiri, bisa punya klien-klien yang maklun cukup besar, dan kemudian mengembangkan brand sendiri, tapi kenapa butuhnya untuk bahan baku? Karena sebetulnya kan hal itu seharusnya masih bisa ditanggulangi oleh PO-PO lainnya gitu. Hatinya Pak Fatah sebenarnya lebih ke manufacturing sih. Ya. Jadi untuk mengisi stok yang ada dan kapasiti yang ada, makanya ada produk sendiri. Tapi sebenarnya hatinya lebih ke B2B. Terserah nanti mau ada brand apapun, tapi bikinnya memang di Fatah Hati Management ini. Iya, betul memang. Dan kami membutuhkan modal itu untuk membeli cash ke peternak sebenarnya. Pak Fatah, saya hanya ingin berterima kasih sekali karena ada dua hal. Satu, inspirasi terlalu berinspirasi terhadap saya. Artinya saya terinspirasi lagi walaupun saya udah umurnya nggak muda. Karena satu, Pak Fatah menguasai bisnis ini saya lihat. Kedua, saya hanya ingin mengatakan ini sesuatu yang saya terus terang, saya tadi bicara dengan Mas Rex di sini. Saya ini lahir di Surabaya. Ya. Dulu di tahun, ya maaf agak lama sekali, 69, tahun 68, 70, 71 saya ini bertahun-tahun ke Batu Malang minumnya susu kambing, Pak. Oh iya. Dan mungkin Pak tahu dulu di sana juga salah satu penghasil susu kambing dan ini membawa nostalgia yang sangat besar terhadap saya. Karena saya baru teringat terakhir saya minum susu kambing tahun-tahun itu. Dan rasanya otentik seperti ini sekarang dan saya rasa saya akan menjadi peminum susu kambing kembali. Terima kasih banyak bertahun-tahun ini. Itu aja yang saya mau share karena beberapa pertanyaan tadi saya sudah cukup jelas dan saya tahu Pak Rex di sebelah saya udah pengen ngomong dari tadi, Pak. Jadi ya saya silakan. Bagaimana dengan rasa jahe dan ginsengnya, Pak? Ini kita punya tagline susu kambingnya lembut, staminanya ngebut. Saya coba juga terus terang, Pak, tapi yang original betul-betul hits in the heart. Silakan langsung Pak Rex. Ya, kalau saya tidak bisa berno word ya Pak ya. Jadi ya saya kagumin the way Bapak jalanin bisnis. Semoga melalui acara Juragan Zaman Now ini orang akan lebih banyak lagi mengenal brandnya Bapak, kemudian juga maklun ke tempat Bapak gitu ya. Ya. Satu hal yang tidak saya pahami bisnisnya tuh Behanes, saya kayak minum tadi juga suka yang ginseng. Ya. Ginseng ya ini ya? Iya, jahe plus ginseng. Ya? Insya Allah staminanya ngebut, Pak. Oh iya, terima kasih. Oke. Dari saya itu aja. Oke, berarti dari panelis semua sudah cukup untuk pendalaman kali ini ya. Pak Fatah, terima kasih atas presentasinya dan kita akan menantikan bagaimana hasilnya dan juga keputusan dari para panelis dan kami persilakan untuk kembali ke tempat, Pak. Terima kasih Pak Irwan yang luar biasa mengapresiasi produk kami. Karena ya memang betul, produk kami ini produk yang bermanfaat. Dan produk kami ini bisa menjadi nilai lebih dibanding produk susu yang lain sebenarnya. Dengan segala keterbatasan Pak Fatah gitu ya, beliau bisa dengan hebatnya membangun perusahaan dan menghasilkan omset yang begitu besar
saya rasa wajar mendapatkan sanjungan dari para juragan. Menjadi pengusaha sekaligus mentor itu harus gerak cepat dan bisa bekerja dimanapun. Oke, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, semoga poin yang saya sampaikan udah cukup jelas ya, karena akan saya pantau terus. Halo Pak, untuk kontrak kerjasama udah saya kirim ya Pak ya? Ya. Nah kebetulan saya sedang di luar kantor, tapi aman kok Pak, saya bisa lewat telepon atau kirim lewat email. Terima kasih Pak. Oke Mbak Biza, Permisi kok, mau ganggu waktunya? Aku boleh izin duduk? Boleh. Boleh kok. Aku boleh nanya kok, dari tadi kan aku ngeliatin kakak nih, lancar banget Zoom meetingnya, terus telepon sana-sini, dan aktif banget intinya. Emangnya nggak ada hambatan kok? Nah, rahasianya cuma satu. Saya pakai paket kartu Halo Plus 250.000 dari Telkomsel. Ini paket cocok banget buat yang mobilitasnya tinggi kayak saya. Bayangin, bisa dapat kuota 300 GB, gratis telepon 500 menit, dan juga 500 SMS. Ditambah lagi ada kuota roaming 3 GB tiap bulan buat kalau kita lagi pergi ke luar negeri. Wah keren juga ya kok Telkomsel. Nggak cuma itu, kita juga dapat benefit bebas biaya langganan bulanan Prime Video. Dan juga bebas pilih mau langganan Netflix atau Spotify Premium yang kayak tadi saya lagi dengerin. Jadi, kerja beres, hiburan juga aman. Wah keren juga ya kok, banyak juga ya fungsi-fungsinya. Aku juga mau aktifin deh kok. Gimana ya caranya? Nah, untuk aktifin atau pengen tahu info selengkapnya, kamu tinggal aja ke website tsel.id/daftarhalo. Atau datang aja ke Grapari terdekat. Oke deh kok, terima kasih ya kok. Sama-sama. Telkomsel Halo Plus, konektivitas prioritas untuk aktivitas tanpa batas. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Juragan Zaman Now Season 5, saatnya UMKM naik kelas. Selanjutnya kita akan menyaksikan peserta ketiga yang akan presentasi perjalanan usahanya di hadapan para panelis. Langsung saja pemirsa, kita simak berikut ini. Tahu Sumedang MS sudah ada dari tahun 80-an dan sudah menurunkan resep ke 3 generasi termasuk saya. Tahu Sumedang sendiri awalnya berasal dari tahu biasa yang dibawa oleh warga Cina ke Sumedang. Diperkenalkan oleh warga Sumedang, lalu oleh orang Sumedang digoreng gitu. Nah, jadilah tahu Sumedang seperti yang kita kenal sekarang. Proses produksi kami itu sangat simpel dan hanya membutuhkan 4 bahan baku untuk produksi, yaitu air, minyak, garam, sama kedelai doang. Akan tetapi proses kami itu sangat mengandalkan keterampilan dan skill dari para pekerja kami. Nah, di sini tugas saya sebagai owner untuk bisa memasarkan produk-produk dengan hasil kualitas terbaik. Besar harapan Ilham untuk bisa bekerja sama dengan para panelis dan para coach di sini yang keren-keren banget untuk menciptakan kerjasama yang strategis ke depannya. Terima kasih. Tararahu hanet, tarahu hanet. Halo panelis, sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ilham. Saya dari Tahu Sumedang MS. Dan kali ini saya akan memperkenalkan lebih jauh tentang Tahu Sumedang MS ini. Jadi, Tahu Sumedang MS sendiri itu merupakan salah satu founder dari Tahu Sumedang asli Sumedang. Nah, generasi pertama itu ada kakek saya
Generasi kedua ada papa saya dan generasi ketiga ada saya. Dan kakek saya juga itu merupakan salah satu orang pendiri sekaligus orang pertama yang menjual tahu Sumedang di luar Sumedangnya. Nah, tahu Sumedang sendiri memiliki tekstur dan diferensiasi yang beda sama tahu biasa, yaitu memiliki tekstur yang renyah dan daleman yang lembut serta wangi. Tahun 2023 sampai 2025 itu kita berhasil mendapatkan rata-rata revenue di 1 miliar per tahun dengan rata-rata keuntungan 34%. Besar harapan Ilham untuk bisa berkolaborasi dan ingin mengajak kerjasama para juragan untuk 500 juta di 20% kepemilikan. Besar harapan Ilham bisa berkolaborasi dengan para panelis untuk kolaborasi nasional dari Sumedang untuk Indonesia. Hatur nuhun. Kalau sekarang itu ini bisnisnya Ilham atau bisnis keluarga? Bisnis keluarga. Oke. Yang terlibat secara operasional? Saya sama orang tua saya. Iya. Ya. Oke. Yang terlibat operasional full Ilham? Saya, iya. Kalau orang tua udah enggak? Udah, iya. Dia udah nyerahin semua tanggung jawabnya sama Ilham. Kalau omong kosong nih mau bikin varian-varian baru itu semudah atau sesulit apa? Varian baru seperti tahu gejrot kita udah bikin juga sekalian. Oke. Terus kita juga bisa bikin tahu isi juga untuk varian barunya. Sudah jual belum? Kalau tahu gejrot hampir sampai saat ini masih jualan. Sejak produksi sampai shelf life-nya tuh berapa lama ya produknya? Hanya 24 jam. Oh. Karena kita produksi 11.000 biasanya langsung habis sehari. Halo Ilham, nenek saya itu orang Sumedang. Jadi saya tahu Sumedang. Menurut saya tahu Sumedangnya enak. Karena menurut saya tahu Sumedang yang enak adalah ketika dimakan dingin masih enak. Betul. Kalau dimakan dingin masih enak. Karena tahu Sumedang itu harusnya dimakannya hangat-hangat. Tadi kan Ilham bilang sendiri karakteristik tahu Sumedang apa? Crispy. Iya. Nah, sayang sekali kamu tidak menyajikannya hangat. Mohon maaf. Nah, menurut saya itu paling penting karena tadi yang Ilham sampaikan karakteristiknya crispy tidak terasa oleh semua panelis di sini. Untungnya tahunya enak, jadi dingin masih enak. Cuma kebayang kalau masih panas, kalau disajikan masih panas, jadi mungkin bisa bawa air fryer atau apa. So you have to give your product atau produknya harus disajikan dalam kondisi yang terbaik gitu. I like your profile. His profile is good. Gini, saya bicara sedikit tadi dengan Mas Rex ya, Ilham ya. I think ini mimpinya harus lebih besar. Karena produknya bagus, untung dingin. Kalau enggak saya udah ambil dari sebelahnya, karena saya hampir habisin yang dingin ini. Saya kira in all seriousness, kalau hanya berpikir karena ini punya legacy keluarga, punya history dengan tahu Sumedang yang sudah terkenal dan sangat sulit mencari orang yang menurut saya nggak suka tahu Sumedang. Kemana kita pergi pasti akan suka sebagian besar. Jadi saya berpikir mungkin mimpinya jangan untuk ini, mimpinya harus lebih besar. Bagaimana modernisasi ini menjadi hip, menjadi cool, menjadi yang karena Mas Ilhamnya udah begitu. Ya kan kita harus merubah ini. Bagaimana bertahan lama untuk bisa lebih hangat, tetap crispy dan sebagainya. R&D-nya mesti dilihat dan ini mungkin membutuhkan dana yang lebih besar. Tapi punya upside saya kira kalau dipimpin dan diperencanakan secara baik dengan konsultan seperti sebelah saya ini dan sebagainya dan duit dari Pak Sebastian, outlet dari Mas Reno, and of course Ibu Dian yang akan mencicipi dan mengatakan oke. Saya kira ini akan menjadi suatu yang betul-betul in seriousness, suatu hal yang menjadi berbeda. Karena akan sulit juga untuk nantinya kalau ini berhasil dalam perencanaannya ya, akan susah untuk ditiru atau dicapai orang lain. Mungkin itu yang mesti dimimpikan. Dan itu saya rasa dan saya berkeyakinan bisa. Jadi saya menangkap pertanyaan dari Pak Reno sama Pak Irwan ada kesamaan gitu kan. Tadi bilangnya produksinya gampang, tapi sebetulnya kualitas ini nggak gampang ya. Bikin ini yang dengan kualitas ini susah. Sehingga mungkin yang Pak Irwan dan Pak Reno juga ada kesamaan itu gimana ini sekarang ada produk inovasi yang menarik, yang lebih modern sehingga kualitas yang ini
bisa tersampaikan juga dan mencapai juga anak-anak muda. Dari panelis sudah cukup? Kita tutup sesi pendalaman kali ini. Mas Ilham, terima kasih atas presentasinya dari Tahu Sumedang MS. Tentu nanti panelis yang akan menentukan bagaimana hasilnya. Dan kali ini kami persilakan untuk kembali ke tempat. Siap. Atur nuhun juragan. Saya yakin para juragan lebih mengerti dengan tahunya dan saya juga udah sediakan produk yang terbaik. Jadi saya harus bisa berjuang untuk bisa mendapatkan apa yang saya harapkan. Tahu Sumedangnya enak. Tapi kalau dibawakan dengan gaya tradisional, semua orang tahu. Tapi kalau tahu Sumedang, dibawakan dengan gaya anak muda, gaya milenial, cool, seru. Saya percaya bahwa tahu Sumedang ini juga bisa populer, bisa masuk lebih luas lagi, dan bisa menjadi brand. Seperti kata Pak Irwan Musri, harus berpikir lebih besar. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dipersembahkan oleh, didukung oleh Sebelumnya, ketiga calon juragan sudah mempresentasikan berapa modal tambahan yang dibutuhkan. Ingin mengajak kerjasama para juragan untuk 500 juta di 20% kepemilikan. Kami membutuhkan nilai untuk pembelian bahan baku. Kebutuhan investasinya adalah 500 juta. Untuk 15%, 750 juta untuk 20%, 1 miliar untuk 25%. Membutuhkan dana sebesar 397.632.000. Penawaran yang kami dapat berikan pada para juragan yaitu adalah equity share sebesar 20%. Akankah tambahan modal yang diajukan ketiga calon juragan diberikan oleh para panelis? Oh iya. 1,8. 1,8 di 1,1. Iya sih. Menurut gue ini juragan, tapi kalau investable ya situ gitu. Maksud gue, it'll be exciting to do. Ini- As long as I don't know how to do it. Dan ini ada pas. But your team will know the best. Iya, but Tapi ini susah loh bikin cabang. Apa kok? Karena dianya harus pindah. Seperti apa hasil yang akan didapatkan oleh ketiga calon juragan dari para panelis? Untuk itu langsung saja kita panggilkan ketiga peserta untuk masuk ke studio. Oke, buat Niko ke Pizza ya, kita memutuskan untuk tidak berinvestasi ya karena belum saatnya. Tapi jika Erlin dan Charles membutuhkan mentor yang bisnis model yang seperti saya ceritakan tadi, saya di Foodies punya beberapa partner yang sudah sangat ahli dalam bidang pengembangan seperti itu. Jadi nanti bisa kontak coachnya, bisa set meeting Zoom untuk ngelihat bagaimana nyusun bisnis modelnya, financial projectionnya, kemudian strategi operationnya. Nah, sehingga nanti Niko K Pizza ini akan jadi top of mind pasti di Bali pada saatnya sudah sangat profitable, boleh mulai bergerak baru tuh. So congrats ya sudah join di Juragan Zaman Now. Orang mungkin akan lebih banyak kenal nih Niko K Pizza ya, jagoannya di Bali gitu, dan tetap semangat untuk ngembangin bisnisnya. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya kami persilakan Pak Rino. Saya di sini ingin memberikan penawaran perjanjian kontraktual ya, di mana Bapak Fatah tadi bilang sebetulnya yang dibutuhkan, dana ini dibutuhkan untuk membeli bahan baku atau raw material. Apabila ada kontrak yang memang sudah ditandatangan atau yang akan ditandatangan, mungkin kita bisa bekerja sama untuk project financing. Jadi kita tidak masuk sebagai saham, namun kita masuk sebagai project basis.
Dan angkanya sesuai dari tadi yang ditawarkan, apabila itu 500, 15%, 750, 20%, dan berikutnya ya, 1 miliar 25%. Jadi Pak Fatah, Pak Reno ingin membantu usaha Pak Fatah, tapi tidak dalam bentuk investasi, tapi dalam bentuk project basis. Jadi kalau seandainya Pak Fatah mendapatkan PO ataupun permintaan dan membutuhkan modal, Pak Reno akan dengan senang hati membantu lewat financing yang akan diberikan sesuai dengan perjanjian kontrak yang tadi, yaitu 500 juta dengan 15% dan seterusnya. Apakah Pak Fatah bersedia dengan penawaran dari Pak Reno? Siap, insya Allah saya bersedia. Selanjutnya untuk Mas Ilham, ini akan disampaikan oleh Pak Irwan. Saya langsung aja setelah berdiskusi dengan teman-teman, ini kan generasi ketiga, so udah waktunya untuk modern, sedangkan keinginannya untuk bisa menjadi kolaborasi nasional dari Sumedang untuk Indonesia gitu kan. Tapi saya kira permintaannya, planningnya agak melenceng harusnya dari situ. Artinya kita tidak bisa memberikan dana 500 juta yang dibutuhkan untuk itu. Namun saya dengan Pak Rex dan juga disokong dengan teman-teman berkomit untuk kita bertemu untuk membuat roadmap yang lebih besar dan mensupport secara full financials dan planning roadmap ke depannya untuk menjadi sangat besar dan sangat modern. Nah, ini tentunya melalui coach bisa menghubungi kita akan membuat tim dipimpin langsung oleh Pak Rex, kita akan mensupport ini program untuk menjadi satu proyek bersama yang mana kita betul-betul membuat Tahu Sumedang menjadi suatu hal yang sangat modern, sangat mudah dan menjadi inovasi yang baru dalam arti kata marketing, sales dan juga apapun yang bisa di spin off dari situ nanti. Kira-kira itu yang dari kami. Selamat untuk ketiga peserta pada hari ini, tapi tidak sampai situ saja karena setiap episode memiliki siapa yang terjuragan. Langsung saja kita tanyakan kepada Ibu Dian. Sekali lagi congrats buat semua karena sekali lagi udah masuk sini semuanya adalah juragan. Tapi juragan yang terjuragan zaman now sebetulnya kan bukan hanya sebuah bisnis yang besar. Tapi bagaimana seorang entrepreneur punya ketekunan, kegigihan untuk terus menjalankan usaha dengan berbagai tantangan. Demikian juga punya fokus untuk mengembangkan produk yang punya potensi market lebih besar lagi. Sehingga bisa bertahan dengan jangka waktu yang lama. Jadi yang menggambarkan semangat juragan zaman now paling juragan malam ini adalah Fatah Hati, Pak Fatah dan Kang Dia. Selamat Pak Fatah akan mendapatkan 10 juta rupiah dari juragan zaman now. Selamat Pak Fatah, kami persilakan Ibu Dian untuk memberikan plakat terjuragan pada episode kali ini. Selamat Pak. Ya, terima kasih banyak. Plakatnya di sini, ya di sini ya Pak ya, plakatnya. Oke, selamat ya. Ya, terima kasih banyak Bu. Kami persilakan untuk kembali ke tempat masing-masing. Tentunya kami ucapkan selamat untuk peserta yang terjuragan dan juga ketiga peserta pada episode kali ini ya. Pemirsa, kita harapkan ini bisa berkembang lebih pesat lagi ke depannya. Dan saya ingin menginformasikan kalau ada benefit menarik pemirsa yang juga akan didapatkan oleh para peserta di Juragan Zaman Now Season 5 kali ini. Para peserta akan mendapatkan berbagai dukungan dari Google Gemini yang bisa membantu mendorong perkembangan usaha untuk naik kelas. Setiap peserta akan mendapatkan spot billboard untuk mempromosikan usaha. Tidak hanya itu, para peserta juga akan mendapatkan training dari Gemini Academy yang dapat membantu mempermudah pengelolaan dan juga pengembangan usaha di era digital.
Hingga peserta juga memiliki kesempatan untuk mengikuti office tour ke kantor Google Indonesia, sekaligus akan ada sesi networking yang tentunya ini akan membuka peluang kolaborasi yang lebih luas lagi. Dan pastinya ini sangat menarik ya Bapak Ibu. Dan sekali lagi kami ucapkan selamat atas tambahan modal, investasi yang didapatkan. Semoga bisa bermanfaat dan juga digunakan untuk membuat usahanya menjadi lebih baik lagi. Dan demikianlah Juragan Zaman Now Season 5 episode kali ini. Saksikan terus Metro TV dan program Juragan Zaman Now Season 5. Saatnya UMKM naik kelas. Terima kasih dan sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.